Halo Pejong PTN, dari sekian banyak soal, ada satu materi yang kelihatannya gampang, tapi sukses bikin banyak orang overthinking dan kejebak, yaitu nentuin tema, topik, dan judul. Yang pertama, ada tema. Tema merupakan gagasan pokok, dasar cerita, atau landasan filosofis yang menjiwai seluruh teks. Tema memiliki cakupan yang paling luas, abstrak, dan seringkali hanya terdiri dari satu kata atau dua kata. Misalnya, lingkungan, kesehatan, pendidikan. Selanjutnya ada topik. Topik merupakan pokok pembicaraan yang sudah dipersempit dari tema. Jika tema adalah lingkungan, maka topik adalah isu spesifik yang diperdebatkan atau dijelaskan, seperti dampak pencemaran limbah pabrik terhadap ekosistem sungai. Dan yang terakhir adalah judul. Judul merupakan kepala karangan atau nama yang disematkan pada suatu teks. Judul harus relevan dengan topik, namun memiliki karakteristik tambahan. Judul harus spesifik, tajam, dan berfungsi untuk memancing ketertarikan pembaca. Biar kalian gak pusing sama definisi buku cetak, mari kita bayangin tema, topik, dan judul ini seperti ekosistem media sosial yang tiap hari kalian buka. Bayangin ketiganya, ini adalah ibarat corong yang makin lama makin mengecil. Pertama, tema. Tema itu adalah cangkupan yang paling luas. Kalau di TikTok atau di Instagram, tema itu ibarat algoritma atau kategori konten di FYP kalian. Misalnya, kategori besarnya adalah kesehatan mental. Sangat luas kan? Isinya bisa macam-macam. Yang kedua, topik. Topik itu turunan dari tema yang sudah dipersempit. Di sosmed, topik itu ibarat hashtag spesifik yang kalian cari. Dari tema kesehatan mental tadi, kalian mau fokus bahas apanya? Yang ketiga, itu judul. Judul adalah nama dari teks tersebut yang dibikin untuk menarik pembaca. Kalau di sosmed, judul itu ibarat teks dalam thumbnail atau caption di video itu. Jadi, ingat hierarkinya, kategori besar itu tema, hashtag spesifik itu topik, dan teks yang ada di dalam thumbnail itu yang namanya judul. Sampai sini, gampang banget kan bedainnya? Sekarang, gimana cara nemuin ketiganya di dalam soal teks yang panjangnya kayak naskah pidato? Ini tips mudahnya. Yang pertama, pakai jurus skimming berbasis struktur. Jangan pernah baca teks TBK kata demi kata. Teks bahasa Indonesia itu strukturnya gampang ditebak. Gagasan utamanya rata-rata ada di kalimat pertama atau kesimpulan di kalimat paling akhir. Jadi, mata kalian cukup meluncur baca kalimat awal dan kalimat akhir di tiap paragraf aja. Gabungkan maknanya, dan kalian bakal langsung dapat topiknya. Yang kedua, pantau jejak kata kunci. Topik yang dibahas itu pasti bakal diulang-ulang sama penulisnya. Coba scan cepat. Ada nggak kata atau frasa yang nongol di paragraf 1 disebut lagi di paragraf 2, dan ditegaskan lagi di akhir? Apalagi kalau kata itu dicetak miring, di bold, atau dikasih tanda kutip. Kata yang terus diulang-ulang, itulah jiwa dari teks tersebut, alias topik utamanya. Nah, kita bakal masuk strategi ngerjain soalnya, biar nggak gampang kejebak sama option A sampai E yang kelihatannya mirip semua. Ikutin 3 langkah taktis ini. Yang pertama, baca soalnya dulu. Hukumnya haram banget kalau baca teks sebelum baca soal. Kenapa? Otak kalian tuh butuh target. Cari tahu dulu, ini soal minta topik, tema, atau judul. Kalau udah tahu targetnya, otak kalian bakal bisa optimis memfilter info yang nggak penting pas lagi skimming. Yang kedua, waspada jebakan parsial. Ini jebakan paling mematikan di UTBK. Pembuat soal suka ngasih pilihan ganda yang isinya beneran ada di teks. Tapi, ternyata itu cuma detail kecil di suatu paragraf aja. Ingat, tema, topik, atau judul itu harus bisa memayungi keseluruhan isi teks dari awal sampai akhir. Yang ketiga, deteksi opini penulis. Kalau teksnya argumentasi, cari kata-kata sakti seperti bisa jadi, sebaiknya, harus, atau sangat. Kata-kata ini menunjukkan opini subjektif penulis. Gimana? Teorinya udah hatam? Saatnya kita buktikan di latihan soal kali ini. Masuk ke soal pertama. Pause video ini kalau kalian mau coba jawab sendiri ya. Oke, mari kita bedah pakai strategi tadi. Langkah 1, baca soalnya. Soal minta kita mencari topik utama. Langkah kedua, kita skimming awal dan akhir paragraf. Lalu cari kata yang diulang.
Di kalimat awal, kita ketemu kata generasi Z dan second account. Di tengah, dijelaskan bedanya akun utama dan akun kedua yang dipakai buat ruang aman. Di akhir paragraf, disimpulkan bahwa ini semua soal manajemen privasi Gen Z. Sekarang mari kita babat opsinya, pakai langkah eliminasi. Opsi A, salah total. Teks sama sekali nggak bahas sistem kerja algoritma. Opsi B, ini jebakan parsial. Teks memang nyinggung beda akun utama dan akun kedua, tetapi cuman sebagai detail, bukan inti keseluruhan. Opsi D, fokus ke dampak negatif kesehatan mental. Memang disinggung, tapi konteks besarnya adalah solusi second account, bukan cuman bahas depresinya. Opsi E, ini terlalu luas. Literasi digital itu temanya, bukan topiknya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah C. Lanjut soal kedua, fokus ya. Pertanyaannya minta kita menentukan judul. Coba kalian post dulu video ini untuk kerjain sendiri. Oke, coba kita skimming. Paragraf ini punya dua vibes yang berlawanan. Di awal ada kalimat kebanggaan. Angklung diakui UNESCO, tapi ada kata hubung penanda masalah. Namun, di bagian tengah sampai akhir, isinya curhatan perajin soal sepinya minat anak muda dan kalah sama hiburan digital. Inti teks ini adalah kontradiksi. Mari kita cek opsinya. Opsi A, coret, teks nggak bahas sejarah masa lalu sama sekali. Opsi B, ini jebakan. Hiburan digital cuman satu faktor kecil penjelas di tengah paragraf, nggak mewakili pengakuan UNESCO-nya. Opsi C, ini terlalu teknis, jadinya salah. Kemudian opsi E, nggak ada info soal kebijakan pemerintah. Jangan masukin info dari luar. Jadi jawaban yang paling sempurna adalah D. Gimana? Masih aman logikanya? Sekarang kita ke soal terakhir. Pernyataannya minta tema pokok. Ingat ya, tema adalah payung yang lebih besar. Tema itu ibarat algoritma konten. Cakupannya sangat luas dan biasanya cuma terdiri dari satu atau dua kata pendek. Oke, mari kita lihat teksnya. Kalimat pertama langsung melempar subjek utamanya. Cancel culture. Kalimat-kalimat selanjutnya pakai kata modalitas bisa, menyebabkan cyberbullying, dan sangat berpotensi merusak reputasi. Kata bisa dan sangat itu nunjukin opini analisis dampaknya. Kalau kita lihat opsinya, opsi A itu sanksi sosial dan B itu akuntabilitas figur publik. Ini cuma penjelasan sejarah awal terjadi budaya tersebut. Opsi C ini adalah opini atau dampak yang mungkin terjadi. Ini topiknya, bukan temanya. Kalau opsi D nggak bahas regulasi hukum sama sekali. Jadi jawaban yang paling memayungi seluruh isi teks dari asal-usul sampai dampak buruknya adalah E. Budaya pembatalan atau cancel culture. Oke, sebelum kita bungkus, mari kita rekap cepat supaya material angkat permanen di kepala kalian. Pertama, ingat struktur hierarkinya. Pakai analogi sosmed, kayak yang udah dijelasin sebelumnya. Tema adalah kategori yang paling luas. Topik adalah hashtag spesifik yang lagi dibahas. Dan judul adalah text caption yang ada di dalam sebuah thumbnail yang merangkum keseluruhan teks secara menarik. Kedua, jangan pernah baca teks dari awal. Baca apanya dulu? Betul, baca soalnya dulu. Kemudian baca teks yang ada di atasnya. Pakai teknik skimming untuk meraba kalimat awal sampai akhir. Nah, itu dia. Bedah tuntas materi tema, topik, dan judul buat literasi bahasa Indonesia. Kalau kalian merasa video ini ngebantu mencerahkan isi kepala kalian, jangan lupa kasih jempol di video ini. Berikan kritik dan saran di kolom komentar supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.